Halo, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang studi kelayakan bisnis tentang Jeko Donuts and Coffee. Adapun anggota kelompok, saya sendiri yaitu Devi Damayanti, ada Niko Malayu Kusumayanti, ada Angel Claudia Caroline Gagauna, dan ada Agnes Nancitawati Sugianto. Profil lengkap perusahaan Jeko Donuts and Coffee. Nama perusahaan yaitu Jeko Donuts and Coffee, pendirinya sendiri yaitu Joni Andrean, didirikan di Lipo Karawaci, Indonesia 26 Juni. Letaknya yaitu di Jakarta. Industri restoran cepat saji, induk usaha yaitu Joni Andreas Group. Slogannya yaitu Sharing the Jeko Way. Situsnya yaitu http://www.jekodonuts.com. Instagram yaitu @jekoindonesia. Penghargaan yang pernah dicapai yaitu Marketing Award sebagai brand yang memiliki produk paling berinovasi di tahun pertama, Best Donuts 2006 dari Free Magazine, dan The Incredible Marketing Strategy Champion 2008 dari majalah bisnis SWA dan Mark Ply & Co. Jaringan sosial masyarakat, yang pertama ada Jeko Safari, yaitu program file trip yang dilakukan di outlet Jeko, di mana peserta diberikan pengalaman dalam mempelajari proses pembuatan donat beserta bahan-bahannya. Yang kedua ada Jeko Reach Out, yaitu program pengumpulan dana atau fundraising yang terbuka bagi sekolah-sekolah atau institusi dan organisasi yang membutuhkan dana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Agnes Nancitawati. Selanjutnya ada 3 analisis yang ditinjau dari aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada analisa aspek pasar pemasaran, yang kedua ada analisa aspek manajemen, dan yang ketiga ada analisa aspek keuangan. Yang pertama, analisa aspek pasar pemasaran. Yang pertama ada analisis marketing mix, di mana mencangkup 3-4 hal, di mana ada produk. Yang pertama ada Jeko Donuts yang berbeda dari produk donut yang dikenal di tanah air selama ini. Jeko Donuts bertekstur lebih lembut dengan ukuran tipis, toppingnya lebih bervariasi baik dari segi bahan maupun cara penyajiannya. Ada donut dengan topping kenari, buah blackberry, keju cair, juga campuran gula dan madu atau glazy donuts. Poin yang kedua ada price atau harga. Di sini tertera 3 hal. Yang pertama ada Jeko Assorted, di mana harga yang diberikan satu pitch-nya yaitu seharga 5.500, dan box yang berisi 2 pitch seharga 11.800, dan yang half dozen assorted seharga 29.000, 1 dozen assorted 52.000, dan 2 dozen assorted seharga 89.000. Yang kedua ada Jeko Glazed, di mana harga yang diberikan satu pitch-nya seharga 5.000, half dozen glazy-nya seharga 24.500, 1 dozen glazy-nya seharga 43.000, 2 dozen glazy seharga 78.000. Yang ketiga ada Jeko Yogurt, di mana diberikan harga untuk single plus 1 toppingnya seharga 15.000, couple plus 2 toppingnya seharga 25.000, sharing 3 topping plus 1 free topping seharga 35.000. Dan yang terakhir ada minuman, di mana harganya yang untuk mediumnya seharga 12.500, premiumnya seharga 23.500, Dates Vanilla Fresh Cappuccino Dates-nya seharga 30.000. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Ayu Kusumayanti. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Agnes, yaitu promosi dan tempat distribusi. Yang pertama ada promosi. Jeko Donuts and Coffee lebih menekankan promosi melalui program Below the Line and Public Relation. Untuk promosi di lini bawah, Jeko melakukan antara lain lewat branding di mall, di mana gerai Jeko berada seperti di Cilandak Town Square, memberikan sampling di sekitar gerai, membuat blog di Friendster di dunia maya yang biasanya dikunjungi anak muda target Jeko, dan masuk ke komunitas ibu-ibu arisan. Selain itu, ketika pengunjung datang untuk membeli minuman Jeko, memberikan kepada mereka free sampel minuman. Sampling juga dilakukan kepada komunitas-komunitas dan sekolah-sekolah. Konsep store-nya yang open kitchen dan belum pernah ada di Indonesia, membuat pengunjung bisa menyaksikan atraksi pembuatan donat mulai dari pengadonan sampai siap disajikan, juga merupakan promosi langsung yang dibuat oleh Jeko Donuts and Coffee. Selanjutnya adalah tempat atau distribusi. Saat ini Jeko telah beroperasi sebanyak 135 outlet di Indonesia, 11 outlet di Kuala Lumpur, 4 outlet di Singapura, dan 20 outlet di Filipina. Tidak berhenti hanya di Malaysia,
Singapura dan Filipina, Jeko juga merencanakan untuk mengembangkan sayapnya di negara-negara lain seperti Cina, Brunei Darussalam, serta sejumlah negara lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang SWOT analisis. Yang pertama, yaitu adalah strength. Kekuatan dari Jeko sendiri adalah, yang pertama, jumlah gerai sudah tersebar luar di berbagai kota di Indonesia, bahkan sampai beberapa negara Asia seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Yang kedua, menyediakan donat dan kopi yang berkualitas premium. Yang ketiga, gerai yang terletak di tempat yang strategis. Jeko Donat and Coffee adalah hasil dari investasi produk dan penyesuaian dari tren pasar. Yang kedua, weakness yaitu kelemahan yang dimiliki oleh Jeko. Yang pertama, harga yang ditetapkan kurang menjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Yang kedua, hanya ada satu kasir di setiap gerai. Yang ketiga, tidak ada tisu di setiap mejanya, padahal perlu kita ketahui jika anak-anak kecil, bahkan orang dewasa bisa belepotan saat makan atau minum di outlet tempat kurang luas. Yang ketiga, opportunity, yaitu peluang yang dimiliki oleh perusahaan Jeko. Yang pertama, memanfaatkan merek Jeko lebih banyak lagi selain gerai. Yang kedua, donat dengan konsep bentuk dan rasa yang mirip dengan gerai donat USA. Yang ketiga, membuka kesempatan orang untuk berwaralaba franchise. Yang ketiga, threats, yaitu ancaman yang dimiliki oleh perusahaan Jeko. Yang pertama, banyak jenis waralaba yang sejenis. Yang kedua, kafe dengan konsep seperti Jeko sudah banyak digunakan. Yang ketiga, studi kesehatan terbaru tentang dampak gula. Selanjutnya, saya akan membahas analisa aspek manajemen dari produk Jeko. Sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Jeko adalah sistem Kaizen, yaitu dengan peningkatan yang terus-menerus dalam hal kualitas produk serta teknik pelayanannya dan diaplikasikan dengan meluncurkan produk baru minimal 3 bulan sekali. Berikut struktur organisasi di masing-masing franchise. Yang pertama, ada manajer on duty yang bertugas untuk bertanggung jawab atas segala permasalahan yang terjadi di franchise dan melaporkan ke bagian pusat. Yang kedua, kasir leader, yaitu ditugaskan untuk memeriksa laporan transaksi keuangan dan melaporkan pembukuan ke manajer franchise. Yang ketiga, ada operation leader yang bertugas untuk memantau segala operasional usaha di franchise yang menyangkut sarana dan prasarana franchise. Yang keempat, ada production manager, yaitu mengatur segala permasalahan yang menyangkut produksi dalam pengolahan donat. Oke, selanjutnya, presentasi selanjutnya akan dibahas oleh Caroline Gagamuna. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya disampaikan oleh Ayu Kusumayanti. Di sini saya akan menjelaskan analisis aspek keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jeko Donuts and Coffee Karawang pada tahun 2017, berencana akan membeli mesin baru, yaitu alat membuat donat agar proses pembuatan bisa lebih cepat dengan harga 75 juta rupiah, yang memiliki umur ekonomis 5 tahun dan nilai residu sebesar 5 juta. Diharapkan akan bisa menghemat biaya tunai sebesar 25 juta, pajak 20%, dan return yang diharapkan sebesar 40%. Langkah awal yaitu penyusutan mesin baru per tahun, yaitu 75 juta dikurangi dengan 5 juta, kemudian dibagi dengan 5 tahun, sehingga mendapatkan hasil yaitu sebesar 14 juta. Kemudian investasi bersih sebesar 75 juta. Langkah kedua, yaitu penghematan tunai sebesar 25 juta, dikurangi dengan penyusutan kendaraan sebesar 14 juta, sehingga EBIT yang didapatkan yaitu sebesar 11 juta. Kemudian dikurangi dengan pajak 20%, yaitu 220, sehingga earning after tax berjumlah 10.780.000 rupiah. Kemudian earning after tax itu ditambahin dengan tambahan penyusutan sebesar 14 juta, sehingga tambahan cash flow berjumlah 24.780.000 rupiah. Kemudian langkah ketiga, yaitu present value dari tambahan cash flow tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebesar 77.487.060 rupiah, sedangkan
present value dari nilai residu tahun kelima yaitu sebesar Rp10.925.000 sehingga total present value cash flow sebesar Rp88.412.060. Kemudian dikurangi dengan investasi bersih sebesar Rp75 juta, sehingga NPV yang didapatkan yaitu sebesar Rp13.412.060. Berdasarkan perhitungan tersebut, ternyata menghasilkan NPV yang positif, yaitu sebesar Rp13.412.060, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelian mesin baru tersebut adalah layak. Kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis aspek pemasaran di Jeko Donuts & Coffee, dapat disimpulkan bahwa usaha ini patut dijalankan karena memiliki produk yang bervariasi dengan target pasar di kalangan mana saja, sehingga usaha ini akan terus berjalan tanpa mengalami kerugian yang besar karena permintaan pasar akan kalangan di mana saja, sehingga usaha ini akan terus berjalan tanpa mengalami kerugian yang sangat besar karena permintaan pasar akan produk ini mengalami kelesuan. Yang kedua, berdasarkan hasil analisis aspek manajemen pada Jeko Donuts & Coffee, dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen pada usaha ini terstruktur dan terorganisir, sehingga dapat dikatakan layak. Yang ketiga, berdasarkan hasil analisis aspek keuangan pada Jeko Donuts & Coffee, dapat disimpulkan dari hitungan NPV atau Net Present Value, usaha Jeko Donuts & Coffee ini layak untuk dijalankan, karena nilai dari NPV positif. Adapun saran untuk perusahaan Jeko Coffee and Donuts yaitu tetap menjaga kestabilan harga produk yang ditawarkannya, karena hal ini berhubungan dengan sifat konsumtif konsumen yang akan mempengaruhi pengeluaran masyarakat. Sekian dan terima kasih. Ini merupakan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok perusahaan Jeko Donuts & Coffee. Kami ucapkan terima kasih.